Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojas Mulya Akbar dengan NIM 0104211013. Dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Semester atau jurusan semester 4 jurusan MDA. Saya membuat video ini untuk tugas UAS hadis tematik. Baik, langsung saja ke pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama ahli hadis, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapannya atau takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis di sini semakin dengan sunnah. Dengan kata lain, hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari kodim atau sesuatu yang lama, qorib atau dekat, lawan kata dari ba'id atau jauh, dan khobar atau berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Selanjutnya, hadis metode tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa maudhu'i atau dalam bahasa yaitu maudhu'i berasal dari kata maudu yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf wa, do, ain berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip metode hadis tematik. Ada 6 prinsip-prinsip metode hadis tematik. Yang pertama, identifikasi tema. Prinsip pertama dalam metode hadis tematik adalah mengidentifikasi tema atau topik yang ingin diteliti. Tema dapat berkaitan dengan aspek kehidupan sehari-hari seperti ibadah, etika, sosial, atau ekonomi. Identifikasi tema ini penting untuk membatasi cakupan hadis yang akan diteliti. Selanjutnya, yang kedua, pengumpulan hadis. Prinsip kedua adalah mengumpulkan hadis-hadis yang relevan dengan tema yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, yang ketiga, analisis tematik. Prinsip ketiga adalah melakukan analisis tematik terhadap hadis yang telah dikumpulkan. Analisis ini mencakup memahami konteks hadis, isi hadis, dan pesan yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memahami makna dan implikasi hadis terhadap tema yang diteliti. Selanjutnya, yang keempat, klasifikasi hadis. Prinsip keempat adalah melakukan klasifikasi hadis berdasarkan tema yang telah diidentifikasi. Hadis-hadis yang relevan dikelompokkan bersama-sama sesuai dengan tema yang mereka diskusikan.
Selanjutnya yang kelima, evaluasi hadis. Prinsip kelima adalah melakukan evaluasi terhadap keaslian dan kekuatan hadis-hadis yang telah dikumpulkan. Dan yang keenam, interpretasi hadis. Prinsip terakhir adalah melakukan interpretasi hadis berdasarkan tema yang diteliti. Interpretasi ini melibatkan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh hadis dan menerapkan ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam tema tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya hadis tentang ihsan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Syaddad di Bani Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinul kitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan baik pada tiap-tiap sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada umat muslim untuk melakukan tindakan dengan ihsan, yaitu dengan melakukan yang terbaik dan sebaik mungkin. Dalam konteks pembunuhan, hadis ini mengingatkan bahwa jika seseorang terpaksa membunuh, misalnya dalam pertempuran yang diizinkan dalam Islam, maka dia harus melakukannya dengan cara yang baik, yaitu dengan meminimalisir penderitaan yang tidak perlu. Begitu juga dalam menyembelih hewan. Islam mengajarkan agar penyembelihan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyebabkan penderitaan berlebih pada hewan tersebut. Hadis ini juga menekankan pentingnya mengasah pisau atau alat yang digunakan untuk menyembelih, agar penyembelihan dapat dilakukan dengan cepat dan minimal rasa sakit bagi hewan yang disembelihnya. Selanjutnya, hadis tentang profesionalisme. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Rawahu Tabrani nomor wal Baihaqi, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Di sini mengajarkan beberapa hal penting. Yang pertama, perhatian Allah terhadap amal perbuatan hambanya. Allah Azza wa Jalla memperhatikan dan menyukai ketika hambanya melakukan pekerjaan atau tugas dengan itqon. Apa itu itqon? Itqon adalah melakukan sesuatu dengan kesempurnaan, ketelitian, kecermatan, dan keindahan. Hal ini menunjukkan pentingnya menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, kesempurnaan dalam beribadah dan dunia. Konsep itqon ini tidak hanya berlaku dalam ibadah seperti sholat, puasa, atau ibadah lainnya, tetapi juga mencakup aspek dunia. Seorang muslim diharapkan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, etika kerja yang baik, dan mencapai hasil yang terbaik dalam pekerjaannya. 3.
menghargai karunia dan nikmat Allah. Melakukan pekerjaan dengan itqan adalah salah satu cara untuk bersyukur atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah, dan memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kita menunjukkan rasa syukur kita kepadanya dan menggunakan karunia yang diberikannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, hadis tentang public relation. Hadis ini dari Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahri wal humma. Yang artinya dari An-Nu'man bin Bashir, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur, dan panas turut merasakan sakitnya. Hadis Muslim. Di sini menjelaskan bahwa Islam mendorong persaudaraan, keakraban, dan penghiburan di antara orang-orang beriman, dan agar mereka bersatu seperti suatu tubuh dan seperti bangunan yang kokoh untuk memperkuat persatuan mereka dan menyetujui kata-kata mereka. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW untuk menciptakan kasih sayang dan di dalam diri mereka, di mana dia berkata, kamu lihat orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, bahwa mereka saling berkasih sayang untuk persaudaraan Islam tanpa alasan lain, dan kasih sayang timbal balik mereka, yaitu komunikasi mereka yang membawa cinta seperti mengunjungi dan membimbing, dan simpati mereka dalam membantu satu sama lain, seperti tubuh dalam hubungannya dengan semua anggotanya. Jika mengeluh seorang anggota dirinya bergabung dengan seluruh tubuhnya, yaitu dia memanggil satu sama lain untuk berpartisipasi dalam berjaga, karena rasa sakit mencegah tidur dan demam karena kurang tidur. Selanjutnya, hadis tentang kewajiban berdakwah. An Abdullah bin Umrin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adah minnar. Yang artinya dari Abdullah ibnu Amr bahwa Nabi SAW bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat, dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tidak ada dosa. Dan barang siapa yang mendusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis ini merupakan hadis dari Sahih Al-Bukhari halaman 3202. Makna dari hadis ini adalah, sampaikanlah kepada manusia itu ilmu yang diwariskan dariku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun apa yang kalian sampaikan itu sedikit seperti satu ayat dari Al-Quran, dengan syariat ia mengetahui dan memahami apa yang disampaikannya. Perintah untuk menyampaikan tersebut hukumnya wajib jika itu hanya dia yang bisa melakukannya. Jika ada orang yang lain yang sanggup, seperti karena di suatu negeri telah banyak kepada dai agama Allah yang mengajar manusia dan menjelaskan kepada mereka tentang urusan-urusan agama mereka, maka menyampaikan hal tersebut tidak menjadi wajib baginya, tapi menjadi sunnah. Tidak apa-apa, dan kalian takkan berdosa bila menceritakan riwayat-riwayat dari Bani Israel mengenai berbagai peristiwa nyata yang menimpa mereka, seperti turunnya api dari langit untuk memakan korban, atau kisah bunuh diri mereka sebagai syarat bertobat dari penyembahan anak sapi,
atau rincian berbagai kisah yang disebutkan dalam Al-Quran yang mengandung pelajaran dan nasihat. Siapa yang melakukan dusta atas namaku, hendaknya ia menyiapkan tempat tinggal untuk dirinya di neraka. Selanjutnya, hadis tentang siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia ubah dengan tangannya atau kekuasaannya. Kalau dia tidak mampu, hendaknya dia ubah dengan lisannya. Dan kalau dia tidak mampu, hendaknya dia ingkar dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mencakup tingkatan-tingkatan mengingkari kemungkaran. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mampu untuk merubahnya dengan tangan, maka dia wajib menempuh cara itu. Hal ini dilakukan oleh penguasa dan para petugas yang mewakilinya dalam suatu kepemimpinan yang bersifat umum, atau bisa juga hal itu dikerjakan oleh seorang kepala rumah tangga pada keluarganya sendiri dalam kepemimpinan yang bersifat lebih khusus. Yang dimaksud dengan melihat kemungkaran di sini bisa dimaknai melihat dengan mata dan yang serupa dengannya, atau melihat dalam artian mengetahui informasinya. Apabila seseorang bukan tergolong orang yang berhak merubah dengan tangan, maka kewajiban untuk melarang yang mungkar itu beralih dengan menggunakan lisan yang memang mampu dilakukannya. Dan kalaupun untuk itu pun dia tidak sanggup, maka dia tetap berkewajiban untuk merubahnya dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Merubah kemungkaran dengan hati ialah dengan membenci kemungkaran itu dan muncul pengaruh terhadap hatinya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya maaf pada Allah, saya mohon ampun. Bila topik berilaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.